17 tahun yang lalu, manusia berusaha menghentikan pemanasan global dengan menyebarkan sebuah zat bernama CW7 ke atmosfer. Namun percobaan itu justru gagal dan malah menciptakan bencana terbesar dalam sejarah manusia. Bumi membeku dan hampir seluruh umat manusia pun musnah. Di tengah musim dingin abadi yang mematikan, hanya segelintir orang yang masih berhasil bertahan hidup dengan tinggal di dalam sebuah kereta raksasa yang terus melaju tanpa pernah berhenti. Dan inilah Snowpiercer. Cerita mengikuti seorang pria bernama Curtis, pemimpin penghuni gerbong belakang yang dihuni para penyusup yang dulu memaksa naik demi bertahan hidup. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam penindasan, terisolasi dari fasilitas kereta, dan setiap hari hanya diberi jeli hitam yang disebut protein bar sebagai satu-satunya makanan. Tidak ingin terus hidup seperti itu, Curtis bersama sahabatnya Edgar akhirnya merencanakan sebuah revolusi untuk merebut gerbong depan demi kehidupan yang lebih layak. Hey you, sit down. I said sit down. Shut up, Edgar. I'm thinking. No! Now isn't the time. Well, when is the time? Soon. Curtis juga memiliki seorang informan misterius yang setiap hari menyelipkan pesan ke dalam salah satu makanan mereka. Namun hari itu makanan tersebut berada di tangan seorang anak nakal bernama Timmy, sehingga membuat Curtis kesulitan mengambilnya. What do you say? No. Go get him. Timmy, off you go. Come here. What do you want for it? I get the ball for a whole hour. Done. Setelah berhasil mendapatkannya, Curtis membuka pesan tersebut bersama Gilliam, salah satu pendiri perusahaan kereta yang entah bagaimana kini tinggal di gerbong paling belakang. Sementara itu mantan rekannya, Wilford, hidup di bagian terdepan sebagai penguasa kereta dengan segala fasilitas dan kemewahannya. Di dalam pesan tersebut tertulis nama Namgung Minsu, seorang engineer yang memahami seluruh sistem kereta ini. Namun karena sedang dipenjara akibat kecanduan Kronol, mereka harus membebaskannya terlebih dahulu agar bisa mengakses semua gerbong di kereta ini. Our fate depends on this, man. From here right to the front of the train. This time we take the engine. You should run the train now, not Wilford. Malamnya, para penjaga mengumpulkan anak-anak di gerbong belakang. Seorang wanita berbaju kuning kemudian datang dan memilih mereka berdasarkan tinggi badan untuk nantinya akan dibawa. Ibu Timmy pun berniat menyembunyikan anaknya, tetapi aksinya segera ketahuan sehingga Timmy pun akhirnya tertangkap meski sempat kabur. Dua anak pun terpilih, yaitu Timmy dan Andy. Tidak terima anaknya diambil, Andrew, ayahnya Andy, melempar sepatunya hingga mengenai kepala si wanita berbaju kuning. Hal tersebut pun membuat dia dijatuhi hukuman yang sangat berat, yaitu tangannya akan dibekukan di luar sebelum akhirnya akan dipecahkan. Sambil menunggu tangan Andrew membeku, Mason, juru bicara sekaligus penegak aturan Wilford, berpidato. Ia menegaskan bahwa penghuni gerbong belakang harus belajar menerima nasib mereka dan bersyukur karena masih diberi makan meski bukan penumpang yang sah. Setelah beberapa menit, tangan Andrew pun akhirnya membeku dan siap dipecahkan. Melihat kengerian itu, Gilliam pun angkat bicara. Ia meminta Mason menyampaikan pesannya kepada Wilford bahwa ia akan segera menemuinya di gerbong depan. Well, you can talk to me. Not here. At the front. Semua persiapan pun sudah selesai. Untuk bernegosiasi dengan Namgung, seorang engineer yang kecanduan Kronol, Curtis telah menyiapkan persediaan narkoba tersebut sebagai alat tawar nantinya.
Ia juga sudah memastikan seluruh senjata penjaga yang nyatanya sudah kehabisan peluru akibat revolusi yang dipimpin pendahulunya. Kini mereka hanya perlu merangkai puluhan barel yang telah disiapkan sebagai properti utama aksi mereka besok. Curtis, you gotta let me come with you. No, Tanya, I'm sorry. Please. Saat mereka sedang bersiap, para penjaga justru datang lebih awal dari biasanya. Seketika seluruh penghuni gerbong belakang panik dan segera menutupi barel besar yang telah mereka rangkai. Begitu semua pintu terbuka, Curtis maju dan menempelkan moncong senjata penjaga di kepalanya. Dan benar saja, senjatanya kosong. Seketika semua orang mulai bergerak menghajar para penjaga, sementara puluhan barel yang telah dirangkai pun diturunkan untuk mengganjal pintu gerbong. They've got no bullets! Close the gate quick! Sesampainya di gerbong penjara, mereka dihadang oleh sipir yang bertubuh sangat besar. Beruntung pengawal pribadinya Gilliam, yaitu Gray, berhasil mengalahkannya dan mereka pun akhirnya mendapatkan kunci penjara untuk membebaskan Namgung. Minsu Chronologic. Open it. Here we go. Hey. Namun setelah dibebaskan, Namgung justru menolak ajakan Curtis untuk membantu. Kelompok Curtis pun semakin ragu setelah melihat tatapannya yang pelenger. Bahkan ia juga sampai tidak sadar saat koreknya diam-diam dicuri anak kecil. Yes, please try again with correct vocabulary. We need you to open up the gates. Every door you open, you get one lump of chrono. S'il te plaît. Rupanya, sejak tadi Namgung hanya sedang mengamati keadaan di sekitarnya. Sesaat kemudian ia tiba-tiba menghajar beberapa rekan Curtis di sampingnya hingga berhasil merebut kunci penjara untuk membebaskan putrinya yang ternyata juga ditahan di sana. Barulah setelah itu ia bersedia membantu, tetapi dengan syarat putrinya yang bernama Yona juga diajak dan dibayar 2 kronol setiap kali membuka pintu. So you're coming with us? She's an addict too? Namgung pun mulai membuka pintu pertama. Sebelum itu, Yona terlebih dahulu memastikan ada atau tidaknya orang di balik pintu baja tebal tersebut dengan kemampuan persepsinya yang tidak biasa. Nobody there. Pintu pun akhirnya terbuka dan gerbong tersebut kosong sesuai yang dikatakan Yona. Di gerbong tersebut terdapat jendela yang membuat mereka akhirnya bisa melihat pemandangan dunia luar yang masih membeku. Alright. Let's go everyone. Stay focused. Di gerbong selanjutnya, Yona mengatakan bahwa ada satu orang di dalam. Dan benar saja, gerbong tersebut ternyata merupakan tempat produksi protein bar dan satu-satunya pekerja di sana adalah seorang kenalannya Curtis yang dulunya juga merupakan penghuni gerbong belakang. Curtis yang penasaran pun mencoba mengecek bahan makanannya dan betapa terkejutnya dia setelah mengetahui bahwa makanan mereka selama ini terbuat dari ribuan kecoa yang digiling. All this time we've been eating this shit. Eat them too, you know. Saat hendak membuka pintu selanjutnya, Yona tiba-tiba berteriak meminta ayahnya berhenti. Namun sudah terlambat. Di balik pintu tersebut ternyata ada puluhan orang yang telah bersiap untuk membantai mereka. Sehingga pertempuran hebat pun terjadi. Be careful. Meski kalah jumlah, kelompok Curtis masih mampu menandingi pasukan Algojo tersebut. Namun di tengah pertempuran, kereta melintasi wilayah yang disebut Jembatan Yekaterina. Seketika semua orang serempak menghentikan pertempuran sejenak hanya untuk merayakan tahun baru yang acuannya adalah saat kereta melewati jembatan tersebut. Tidak lama, petugas keamanan menyadari bahwa ada beberapa bongkahan es besar yang menutupi jalur kereta di depan. Ia pun segera memerintahkan semua orang untuk bersiap menghadapi benturan keras.
Setelah dipastikan aman, pertempuran pun kembali berlanjut. Mason kemudian datang bersama 2 pengawalnya dan mengumumkan bahwa kali ini ia akan menghabisi 74% penghuni gerbong belakang sebagai balasan atas pemberontakan Curtis. Ia lalu mengenakan kacamata night vision, diikuti seluruh algojo yang juga memilikinya. Melihat itu, Namgung pun mulai menyadari bahwa sebentar lagi akan ada terowongan yang sangat panjang dan mereka akan dibantai di sana. Di tengah situasi mengerikan tersebut, Curtis berteriak meminta api dari gerbong belakang. Chan, anak yang sebelumnya mencuri korek Namgung, pun menyalakan sebuah obor. Lalu para penghuni gerbong belakang saling meneruskannya hingga tiba di lokasi pertempuran. Melihat pasukan Curtis maju membawa obor, mental para algojo pun runtuh. Saat Curtis hendak menangkap Mason yang berusaha kabur, salah satu pengawalnya Mason dengan cepat menyandra Edgar untuk menghentikan langkah Curtis. Demi keselamatan kelompoknya, Curtis pun memilih untuk mengorbankan sahabatnya sendiri. Akhirnya setelah berhasil ditangkap, Mason yang ketakutan pun memerintahkan semua bawahannya untuk berhenti. Tidak terima, pengawalnya Mason yang membunuh Edgar langsung berlari menyerang Curtis. Namun Yona yang kebetulan ada di jalan dengan sigap mengungkit batang besi di hadapannya hingga ujungnya menghujam dan menembus perut sang pengawal. Hal itu pun akhirnya membuat Yona ditatap tajam oleh pengawal Mason yang satunya yang kini sedang ditahan. Setelah pertempuran berakhir, mereka pun membersihkan diri di gerbong penyimpanan air yang berada tepat di depan. Awalnya Curtis dan Gilliam berniat berhenti sampai di sana saja dengan menguasai pasokan airnya sebagai alat tawar untuk bernegosiasi dengan Wilford. Namun Mason mengungkapkan bahwa sumber airnya bukanlah di gerbong ini, melainkan di ruang mesin yang juga menjadi kepala keretanya. Sehingga Curtis pun mau tidak mau harus tetap pergi sampai ke bagian terdepan kereta tersebut. Nose of the train, it breaks up the snow and ice and turns it into water. What in the bomb, Curtis? Malamnya, Gilliam menyarankan Curtis untuk mengakhiri saja semuanya karena mereka sudah kehilangan terlalu banyak orang. Namun Curtis tetap bersikeras melanjutkan perjalanan. Demi meminimalkan jumlah korban, kali ini dia memutuskan hanya akan membawa beberapa orang saja. Menyadari Curtis tidak akan mengubah keputusannya, Gilliam akhirnya mengungkap lokasi Wilford berada dan berpesan agar Curtis segera membunuhnya jika berhasil bertemu. When you get to the narrow bridge, don't let Wilford talk. Cut out his tongue. Keesokannya, Gilliam kemudian meminta Gray menggantikan Edgar untuk menemani Curtis. Setelah mengabadikan momen bersama dengan digambar, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Gerbong pertama yang mereka lewati adalah tempat budidaya sayuran. Pemandangan itu pun membuat mereka terpukau karena untuk pertama kalinya setelah 18 tahun, mereka kembali melihat tanaman sungguhan. 움직인다. Gerbong selanjutnya adalah akuarium budidaya ikan. Mason mengajak mereka mampir ke restoran sushi yang ada di sana. Tetapi saat dia sendiri hendak makan, Curtis segera melarangnya dan menyuruh Mason untuk memakan protein bar saja, makanan gerbong belakang yang terbuat dari kecoa. No, you eat this. Dig in. Selesai makan, mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di gerbong sekolah. Sejak kecil, anak-anak di sini rupanya sudah didoktrin untuk menganggap Wilford sebagai sosok penyelamat yang harus dipuja, sementara penghuni gerbong belakang hanyalah manusia kelas bawah yang kotor dan pantas direndahkan. All doing their own shit. No! So what did the prophetic Mr. Wilford invent to protect the chosen from that calamity? Sesaat kemudian, mereka melewati tempat para pemberontak pertama yang mencoba keluar dari kereta. Memang mereka berhasil keluar, namun tubuh mereka langsung membeku hanya setelah beberapa langkah dari rel. 제일 앞 사람 여자야.
Tidak lama, datang pria botak yang membagikan telur kepada semua orang di sana. Pria itu juga membagikannya ke kelompok Curtis dan lanjut berjalan ke belakang. Namun sesaat kemudian, Curtis menyadari bahwa ada secari kertas bertuliskan darah terselip di dalam telurnya. Di saat yang sama, Bu Guru dan pria botak yang telah tiba di gerbong air pun tiba-tiba mengeluarkan senjata api yang masih berpeluru. Ia lalu memberondong kelompok Curtis dan Andrew yang berada di depan seketika tewas di tempat. Gray langsung melempar pisaunya dan tepat mengenai Bu Guru. Sebelum Mason sempat menggunakan senjata Bu Guru yang terjatuh, Curtis langsung menghentikannya. Tidak lama kemudian, televisi di sana menayangkan rekaman CCTV di gerbong air. Tayangan tersebut memperlihatkan pengawal Mason yang ditahan telah bebas. Sementara rekan Curtis di sana sudah tewas semua, termasuk Dilliam yang ditembak saat itu juga. Menyaksikan semua itu, emosi Curtis pun tidak terbendung. Ia segera menembak kepala Mason, kemudian melanjutkan perjalanannya sambil bersiap menghadapi si pengawal yang kini sedang berjalan mengejar mereka. Saat kereta melintasi jalur melingkar, sang pengawal yang masih berada di gerbong sekolah dapat melihat mereka dari kejauhan. Ia pun segera melepaskan rentetan tembakan ke arah Yona. Beruntung kaca tebal gerbong dapat menahan semua peluru tersebut. Curtis pun membalas tembakan tersebut dengan akurasi yang sama gilanya, sebelum akhirnya masing-masing dari mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sang pengawal pun sudah semakin dekat. Curtis dan yang lainnya segera bersembunyi di ruang sauna yang dipenuhi banyak pintu. Begitu melihat celah, Gray dan Curtis langsung menyergapnya. Namun saking kuatnya orang ini, keduanya justru berhasil ditumbangkan. Ibu Timmy yang mencoba membantu pun ikut terkena tembakan. Dan pada akhirnya Gray gugur setelah berusaha melindungi Curtis. Sang pengawal langsung menemukan tempat persembunyian Yona. Namun Namgung sudah lebih dulu menunggunya dan langsung menyerang hingga berhasil menjatuhkannya. Saat Yona hendak menghabisinya, Namgung segera menjatuhkan pisau yang dipegang putrinya. Alhasil Curtis lah yang akhirnya mengambil pisau tersebut dan menikam si pengawal. Nyawa Ibu Timmy tidak dapat diselamatkan. Di detik-detik terakhirnya, Curtis berjanji ia pasti akan menemukan Timmy, putranya. I promise. Curtis, Namgung, dan Yona pun melanjutkan perjalanan. Dua gerbong berikutnya dipenuhi orang-orang yang sedang berpesta. Mereka kemudian melewati ruang keamanan sebelum akhirnya tiba di ruang mesin. Tepat di balik pintu baja besar di hadapan mereka adalah tempat Wilford berada. Curtis pun langsung meminta Namgung membukakan pintu tersebut. Namun seperti biasa, Namgung terlebih dahulu menagih sisa kronol yang dijanjikan. Mendengar itu, emosi Curtis yang sedari tadi ia tahan pun meledak. Ia meluapkan seluruh amarahnya dengan menghantam pintu baja berkali-kali. Melihat Curtis kehilangan kendali, Namgung segera menariknya menjauh. Setelah emosinya sedikit mereda, barulah ia mengajak Curtis duduk lalu memberikan sebatang rokok terakhir umat manusia yang masih ia simpan. Curtis pun mulai menceritakan kejadian 18 tahun lalu saat musim dingin abadi baru dimulai dan kereta baru berjalan. Selama berbulan-bulan, Wilford sama sekali tidak memberi makanan kepada penghuni gerbong belakang, hingga sebagian dari mereka terpaksa menjadi kanibal. Dan dari semua orang di sana, Curtis mengaku dirinya adalah yang paling mengerikan. Ia bahkan tega membunuh bayi yang baru lahir demi memuaskan rasa laparnya. Namun suatu hari, tepat saat ia hendak melakukannya, Gilliam datang dan memotong tangannya sendiri untuk diberikan kepada Curtis. Peristiwa itulah yang akhirnya membuat Curtis sadar betapa mengerikannya dirinya saat itu.
Sejak hari itu, ia pun bertekad untuk menghentikan sistem yang dijalankan Wilford dan akan menciptakan tatanan baru yang lebih adil di dalam kereta. It was chaos. 18 years I've waited for this moment. Open the gate. Saat Curtis kembali meminta Namgung untuk membuka pintu menuju ruangan Wilford, Namgung justru menawarkan opsi lain untuk keluar saja dari kereta ini. Selama perjalanan, Namgung ternyata terus mengamati kondisi di luar kereta dan menyadari bahwa suhu di luar perlahan mulai meningkat. Menurutnya, manusia kini sudah bisa bertahan hidup di luar dengan pakaian tebal. Namgung pun mengeluarkan semua kronol yang dia miliki dan mengungkapkan bahwa selama ini ia mengumpulkan kronol bukan hanya sekadar untuk mabuk, melainkan untuk dijadikan bom. Pasalnya, kronol memang merupakan limbah industri yang sangat mudah terbakar. Saat Namgung mulai menempelkan gumpalan kronolnya di pintu keluar, seorang wanita tiba-tiba keluar dari ruangan Wilford dan langsung menembaknya. Setelah itu, wanita tersebut menodongkan senjatanya ke Curtis dan mempersilahkannya untuk masuk. Curtis, dear boy. Come in. Di dalam, Wilford menyambut kedatangannya dengan hidangan mewah di meja sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilannya sampai ke bagian terdepan kereta tersebut yang belum pernah dicapai oleh tokoh pemberontak manapun. Wilford kemudian mengungkap sebuah kenyataan yang mengejutkan, bahwa selama ini seluruh pemberontakan yang terjadi di dalam kereta, termasuk yang dipimpin Curtis, ternyata adalah bagian dari skenario yang telah lama ia rancang bersama Gilliam. The Great Curtis Revolution. That wasn't what Gilliam and I had in our plan. What? Awalnya Curtis sama sekali tidak percaya, sampai Wilford kemudian menghubungi bawahannya, yakni si pria botak, melalui telepon yang terhubung ke ruangan Gilliam di gerbong belakang. Di hadapan Curtis, ia memerintahkan anak buahnya tersebut untuk menghabisi semua rekan Curtis di sana. Good people. Sit down and mind your table manners. When's the last time you got laid? Wilford menjelaskan bahwa siklus pemberontakan sengaja mereka ciptakan sebagai cara paling efisien untuk mengendalikan jumlah populasi agar tetap seimbang dengan sumber daya yang tersedia di dalam kereta. Menurutnya, jika hanya mengandalkan hukum alam, populasi manusia akan dengan cepat bertambah hingga akhirnya menguras seluruh persediaan yang ada. Be hideously overcrowded and starve waiting for that. From time to time, we've had to stir the pot, so to speak. It all worked out in the end. Di sisi lain, Namgung dan Yona saat ini sedang dikepung oleh puluhan orang dari gerbong pesta. Di tengah kerumunan itu, ada sang pengawal Mason yang ternyata masih hidup. Namgung pun segera menahannya dan menyuruh Yona membukakan pintu ruangan Wilford. Di dalam, Wilford pun mengungkap tujuannya mengundang Curtis ke sana. Karena merasa usianya sudah tua, ia ingin Curtis menjadi penerusnya untuk merawat mesin kereta abadi ini yang merupakan karya terbaik yang pernah ia ciptakan. Di sanalah Wilford juga mengungkap bahwa dialah sang informan yang selama ini mengarahkan Curtis. Semua penjelasan itu pun membuat ideologi yang selama ini dipegang Curtis seketika runtuh. Ia mulai menyadari bahwa sistem sosial di dalam kereta mungkin memang harus dibuat sekejam ini. I want you to take my station. It's what Gilliam wanted too. Without you, Curtis, humanity will cease to exist. Sesaat kemudian Yona berhasil membuka pintunya. Namgung segera menyuruhnya mengambil korek api yang saat ini berada di tangan Curtis. Namun saat hendak mengambilnya, Curtis justru mendorong Yona menjauh. Saat itulah Yona menyadari bahwa Curtis telah berubah. Menyadari ada sesuatu yang aneh, Yona membuka salah satu panel lantai kereta dan mendapati Timmy terjebak di dalamnya. Ternyata, sebagian mesin kereta masih dioperasikan secara manual dan harus seorang anak bertubuh kecil yang mengoperasikannya di dalam ruangan sempit itu.
Tak sanggup lihat kenyataan tersebut, Curtis pun menyerahkan korek apinya kepada Yona lalu nekat menahan putaran roda mesin dengan tangannya sendiri demi menyelamatkan Timmy. Namun Andy tiba-tiba keluar lalu mengaktifkan tenaga penuh mesin hingga tangan Curtis yang masih terjepit pun terpotong. Setelah sumbu bom berhasil dinyalakan, Namgung yang gagal menutup kembali pintu segera berlari masuk. Tanpa sempat berpikir panjang, ia dan Curtis pun langsung memeluk Yona serta Timmy demi melindungi mereka dari ledakan. Nice. Ledakan besar pun terjadi, namun di luar perhitungan Namgung, ledakan itu justru memicu longsoran salju raksasa yang menghantam kereta hingga keluar dari relnya. Seluruh badan kereta pun hancur. Entah bagaimana keadaan penumpang lainnya, tetapi Curtis dan Namgung sendiri tewas, meninggalkan Yona dan Timmy yang kini harus menghadapi dunia luar yang belum pernah mereka kenal. Cerita pun selesai. Entah bagaimana nasib Yona dan Timmy setelahnya. Apakah mereka berhasil bertahan hidup dan memulai kembali peradaban manusia, atau justru tewas di mangsa beruang kutub di depannya? Ending inilah yang banyak menuai pro dan kontra. Sebagian orang berpendapat Curtis seharusnya mengambil alih sistem Wilford dan memperbaikinya dari dalam, alih-alih memilih keluar ke dunia luar. Di samping semua itu, film ini berhasil membawakan konsep yang besar dengan sangat baik. Desain visualnya tidak perlu diperdebatkan, alur yang tidak terasa lambat, penyampaian ceritanya konsisten, dan adegan aksinya cukup menarik meski genre utamanya bukan action. Jadi kesimpulannya, kelebihan dari film ini menurutku masih jauh lebih banyak dibanding kekurangannya, sehingga layak masuk kategori wajib ditonton. Sekian pembahasan alur cerita film kali ini. Jika ada pendapat atau sudut pandang lain silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.